wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas limpahan karunia Allah, atas segala nikmat Allah yang telah dicurahkannya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam majelis ini, majelis yang insya Allah senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda semuanya, para guru, para kiai, para alim ulama, para sahabat semuanya, teman-teman santri dimanapun berada, kawan-kawan semuanya yang sudah berkenan hadir di channel kami. Mudah-mudahan Anda diberikan kelancaran rezekinya, diberikan rezeki yang berkah, melimpah, halalan thayyibah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Anda diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, bermanfaat. Segala aktivitas Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengupas sedikit tentang salah satu amaliyah warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, amaliyah Aswaja atau kaum Sunni, yaitu tentang penggunaan tasbih atau alat penghitung ya, atau biji tasbih. Nah, ini ada kelompok yang kita sebut sebagai kelompok Salafi Wahabi, kelompok yang sangat ekstrim, yang gemar menuduh sesat, kafir, bid'ah dan sebagainya yang berada di luar dari kelompok mereka. Ya, mereka mungkin karena belum mengetahui dalilnya penggunaan biji tasbih, sehingga mereka menganggap orang yang menggunakan biji tasbih adalah perbuatan yang sia-sia, bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian menyerupai kaum non-muslim atau seperti umat kaum Buddha, umat non-muslim. Nah, di sini kita akan menyanggah apa yang menjadi pendapat mereka, karena apa yang menjadi pendapat mereka adalah tidak berdasar dan asal serampangan. Harapan kita dengan memahami dalil ini, dalil atau hujjah tentang penggunaan tasbih, biji tasbih yang memang ada dalilnya, sehingga kaum Salafi Wahabi semakin dewasa, semakin bertambah luas pemahamannya, sehingga tidak mudah untuk menyalahkan amaliyah umat Islam yang lainnya. Ya, memang benar bahwasanya penggunaan biji tasbih menggunakan jari jemari, menggunakan jari tangan adalah lebih utama, dan ini memang ada hadisnya, contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tidak memungkiri itu. Ini adalah yang paling utama. Ya, sebagaimana hadis yang bersumber dari Yusairah. Ya, Rasulullah bersabda, "Alaikunna bitasbih wat tahlil wat taqdis wala taghfulna fatansayna rahmah wa aqidna bil anamili fa innahunna mas'ulatun mustangzaqat." Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Abu Dawud wa Tirmizi. Ya, bacalah oleh kalian tasbih, tahlil dan taqdis. Ya, dan jangan lupa memohon rahmat Allah, dan hitunglah dengan jari-jari tangan, karena nanti di akhirat jari-jari tersebut akan ditanya dan nantinya akan berbicara dan menjawab. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud dan Tirmizi. Nah, itu dalil legalnya atau dalil nas yang memang dari Rasulullah tentang menggunakan jari jemari sebagai saksi nanti di akhirat
jari jemari itu sebagai syafaat atau sebagai penolong orang yang ahli tasbih. Ya. Lantas bagaimana tentang tasbih menggunakan biji tasbih semacam kerikil atau manik-manik, ya, atau semacam gelang seperti itu, ada biji-bijian. Benarkah itu sesuatu yang bid'ah dan sesat? Maka perlu kita luruskan bahwasanya membaca tasbih menggunakan manik-manik atau biji tasbih, kerikil dan sebagainya, maka itu bukanlah yang sesat, bukan bid'ah, bukanlah sesuatu yang tercela. Kenapa demikian? Nah, karena ada hadis yang resmi atau hadis yang sahih tentang menggunakan biji tasbih. Jadi kita memahami tasbih bukan hanya satu teks hadis saja, tapi kita koneksikan atau kita korelasikan dengan hadis-hadis yang lain. Bagi orang yang pemahamannya sempit tentu hanya berpatokan pada satu hadis saja. Nah, ini contohnya dalil penggunaan biji tasbih. Hadis riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas melihat seorang perempuan yang sedang sibuk berzikir, ya, menggunakan biji-bijian atau kerikil. Kemudian Rasulullah bersabda atau berkata kepada perempuan itu, ya, akhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hada au afdalu. Ya. Aku beritahu kamu cara yang lebih mudah dari ini atau lebih afdal. Ya. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Ya, ucaplah subhanallah sebanyak apa yang telah Allah ciptakan di langit. Wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardi. Ucapkanlah subhanallah, maha suci Allah, sebanyak ciptaannya yang ada di bumi. Wa subhanallah adada ma baina dzalik, dan ucapkanlah subhanallah sebanyak apa yang di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Wa subhanallah adada ma huwa khalaq. Ucapkanlah subhanallah apa yang telah dia ciptakan. Ya, wallahu akbar la zalik, dan ucapkanlah Allahu akbar seperti yang demikian itu. Ya, walhamdulillah, dan ucapkan alhamdulillah misla zalik, ya, yang demikian itu. Wala ilaha illallah misla zalik, dan ucapkanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah yang semisal atau seperti itu. Wala haula wala quwata illa billah, ucapkanlah tidak ada daya kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali Allah, misla dzalik, yang seperti itu. Rawahu Tirmidzi, ya, hadis riwayat dari Tirmidzi, ya, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, itu tentang dalil yang pertama. Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan Rasulullah SAW bertemu dengan seorang perempuan. Kemudian Rasulullah mengajari tentang banyaknya kalimat tasbih atau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, dan sebagainya. Dan di sini Rasulullah tidak melarangnya, justru memberikan motivasi. Ini menandakan bahwasanya Rasulullah memberikan takrir atau ketetapan atau persetujuan dari apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Kemudian yang kedua tentang hujjah atau dalil menggunakan biji tasbih. Ya, riwayat dari Ummul Mukminin, istri Rasulullah yang bernama Sofiyah. Sofiyah berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah masuk atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baina yadayya arba'atu alaf, ya, nawatin usabbihu biha.
Ya, ada arba'atun alaf, ada 4.000 biji-bijian. Ya, usabbihu biha yang aku menggunakan untuk bertasbih atau berzikir. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, laqad sabbahti bihadza. Ya, kamu telah bertasbih dengan biji-bijian ini. Ya, kata Rasulullah, ala u'allimuki bi aksara mimma sabbahti bih. Ya, maukah kamu aku ajari yang lebih banyak dari ini? Ya. Faqalat allimni, kemudian Sofiyah berkata, ajarkanlah kepadaku. Ya. Faqala quli subhanallah, kemudian Rasulullah berkata, ucapkanlah subhanallah adada ma khalaqa min syai', sebanyak apa yang telah dia ciptakan min syai', dari segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi, Al-Hakim, At-Tabrani. Ya. Nah, itu tadi dari Sofiyah istri Rasulullah SAW yang menggunakan biji-bijian sebanyak 4.000. Ya, 4.000 biji-bijian yang digunakan untuk bertasbih. Kemudian Rasulullah menambahi atau memberikan motivasi agar semakin banyak berzikir atau mengucapkan kalimat tasbih. Maka jelaslah dari dua sumber hadis ini, belum yang lainnya, bahwasanya menggunakan biji tasbih, baik itu berupa biji-bijian selain menggunakan jari maksudnya, atau yang lainnya, atau manik-manik, maka itu ada dalilnya, ada hadisnya, hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ditambah lagi oleh pendapat para ulama, ya, contohnya Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Ya. Nah, ini kata beliau, in aminal musabbihul kholata kana aqduhu bil anamili afdal wa illa fasubhatu afdal. Jika orang yang berzikir tidak khawatir salah hitung, maka menghitung zikir dengan jari-jari tangan hukumnya lebih afdal. Namun khawatir jika salah hitung, maka menghitung dengan tasbih lebih afdal atau lebih utama. Maka artinya sama-sama memiliki keutamaan, baik itu menggunakan biji tasbih maupun menggunakan jari tangannya. Ya. Kemudian komentar lain dari ulama yang lain, Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdzib Al-Asma Al-Lughat, ya, beliau menuliskan sebagai berikut, wasubhatu bidhamis saini wa iskalil ba kharazun mangdumatun yusabbahu biha ma'rufatun ta'taduha ahlul khair ma'khudatun minat tasbih. Subhah dengan harokat dhammah pada huruf sin dan ba yang disukunkan adalah sesuatu yang dirangkai dan digunakan untuk berzikir. Itu namanya subhah yang kita sebut sebagai biji tasbih. Umum diketahui dan biasa digunakan oleh ahlul khair. Subhah diambil dari kata tasbih. Nah, ini komentar dari Imam An-Nawawi tentang kemuliaan orang yang menggunakan zikir, menggunakan biji tasbih adalah orang yang ahli ilmu, orang yang ahli zikir, orang yang ahli kebaikan. Tidak bisa disematkan orang yang membaca tasbih menggunakan biji tasbih kemudian dituduh atau dikatakan sebagai perbuatan yang menyerupai agama non muslim. Ya, itu sebuah tuduhan yang tidak berdasar. Ya, kemudian kita lihat dari banyak riwayat dalam sejarah, ternyata ada banyak sahabat Nabi yang juga menggunakan zikir, menggunakan biji tasbih.
Contohnya tadi, yang pertama adalah Sofiyah menggunakan biji-biji kurma atau kerikil-kerikil. Abu Sufiyah, bekas budak Rasulullah, yang menggunakan kerikil atau biji kurma. Kemudian tadi ada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah, menggunakan kerikil dan juga biji kurma. Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, memiliki benang yang simpulannya sebanyak 2000 bundelan atau 2000 ikatan untuk berzikir. Abu Darda, sahabat Rasulullah, berzikir dengan biji kurma. Ya, kurma ajwah ya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berzikir dengan biji-bijian. Kemudian Abu Muslim Al-Khulaini ya juga berzikir menggunakan biji-bijian. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ya itu juga berzikir menggunakan untaian tasbih ya dengan biji tasbih. Ya. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya menggunakan untaian tasbih juga. Ya, luar biasa para ulama kita pendahulu, mereka sudah terbiasa menggunakan biji tasbih atau biji kurma atau kerikil untuk berzikir. Kemudian ulama yang lain, Abu Sa'id Abdus Salam Ibnu Sa'id bin Hubab Al-Maliki ya mengalungkan tasbih di lehernya dan berzikir dengannya ya. Dan masih banyak ulama-ulama lain yang ahli khair, ulama sufi, ulama tasawuf, ulama yang ahli zikir, yang mereka berzikir bukan hanya sekedar menggunakan tangannya secara langsung, jarinya, tapi juga menggunakan alat bantu yang lain seperti biji-bijian dan sebagainya. Termasuk misalnya di zaman era modern ini, kita tasbih menggunakan elektrik atau menggunakan mesin penghitung itu yang biasanya bisa kita hitung dari nol, kita nolkan kemudian mencapai ratusan atau ribuan jumlahnya, maka itu sesuatu yang diperbolehkan, diperkenankan. Toh walaupun menggunakan media apapun, tetap ketika orang bertasbih itu tetap menggunakan jari jemarinya. Hanya saja tidak secara langsung menggunakan hitungan menggunakan jari, tapi menggunakan media yang lain atau alat bantu yang lain. Ya, ini tujuannya adalah untuk mempermudah atau ingin menambah biar zikirnya lebih banyak jumlah hitungannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, menambah semangat kita beribadah istiqomah di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Abu Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan apa yang saya sampaikan. Insya Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Salam ukhwah, salam silaturahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.